Selamat datang rekan-rekan terkasih. Kita bertemu kembali dalam kelas Data Analytics. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai data stewardship yang akan membahas tentang bagaimana kita mempersiapkan data sehingga akan bisa dimanfaatkan dalam melakukan data analisis. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas mengenai beberapa metode yang akan bisa dilakukan untuk mengimplementasikan bagging dan juga ensemble, terutama dalam pembentukan tree, dalam pembentukan pohon keputusan. Sebelum masuk ke dalam materi, kita review apa yang sudah kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya, yaitu kita membahas mengenai konsep business intelligence untuk bisa dibedakan dengan business analytics, dan di sana juga terlihat bagaimana bahwa kualitas data sangat menentukan keberhasilan dari sebuah analisis dalam organisasi. Selain itu, kita juga sudah membahas lebih jauh ke pembentukan pohon keputusan, dan kita membahas bagaimana entropi dimanfaatkan untuk membentuk pohon keputusan melalui algoritma ID3. Selain itu, kita juga telah berdiskusi tentang bagaimana tugas besar yang teman-teman sedang lakukan, dan semoga teman-teman bisa mengerjakannya tepat waktu. Agenda pembahasan kita hari ini akan kita bagi ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama, kita akan membahas secara sudut pandang teoretikal tentang bagaimana data stewardship akan kita manfaatkan, akan kita berdayakan, sehingga data akan bisa dipersiapkan untuk melakukan analisis. Setelah itu, di bagian kedua, kita akan melanjutkan tentang bagaimana ensembling diterapkan untuk mengelola data sehingga nantinya akan bisa dipakai dalam pembentukan pohon keputusan. Secara harfiah, data stewardship dapat diartikan tentang bagaimana kita memanfaatkan data. Seberapa baik data itu nantinya akan bisa kita gunakan dalam pengolahan dan juga melakukan analisis. Sebenarnya kalau kita mau lebih teliti lagi, data stewardship adalah bagian dari exploratory data analysis, yaitu tahapan awal yang kita lakukan pada saat kita menerima sekelompok data yang nantinya akan kita gunakan atau akan kita analisis secara lebih jauh sehingga menghasilkan informasi, menghasilkan hal-hal yang bisa dimanfaatkan bagi sebuah organisasi untuk mengambil keputusan. Dalam slide ini kita bisa melihat bagaimana data stewardship didefinisikan secara lebih pasti sebagai sebuah kumpulan aktivitas yang mengkonversikan data-data mentah sehingga nantinya akan bisa dimanfaatkan untuk melakukan analisis. Nah, kita lihat di dalam gambar bahwa data bisa berasal dari operasional maupun data yang berasal dari hasil pengambilan keputusan. Data-data yang diperoleh tersebut tentu saja nantinya akan perlu untuk dibersihkan, dicari apakah ada permasalahan yang berada di dalamnya, serta tentu saja perlu divalidasikan format datanya sebelum pada akhirnya akan bisa digunakan kembali untuk melakukan pemodelan dan pengambilan keputusan. Dalam slide ini kita bisa melihat bagaimana data yang kita miliki bisa kita analisis di tahap awal. Istilahnya kita melakukan sanity checking. Jadi kita bisa misalkan menghitung berapa banyak record yang ada dan apakah record itu valid. Kita bisa menambahkan kolom sekedar hanya untuk melihat apakah data yang ada itu memang sudah terlihat lengkap. Misalnya kita bisa menambahkan kolom nomor urut. Atau kita juga bisa melihat apakah ada kesalahan-kesalahan pada saat lookup dilakukan, join dilakukan, atau pada saat terjadinya cut and paste. Kita juga bisa menentukan bagaimana kolom memberikan nilainya dan apakah nilai yang ada itu sesuai dengan ekspektasi kita. Misalkan kolom tanggal, apakah semua format tanggal yang ada itu sudah sesuai dengan format yang berlaku, ataukah ada kolom tanggal yang hanya berisi bulan misalkan. Dan tentu saja kita bisa melihat, membandingkan dengan dataset yang seharusnya. Jadi kita bisa mengambil misalkan
data dari history yang kita sudah miliki, yang sudah kita pernah simpan, untuk di cross check dengan data yang sedang kita miliki. Jadi kita bisa pada akhirnya akan membuat kesimpulan berapa banyak baris data yang valid, berapa banyak baris data yang tidak valid, berapa banyak baris data yang kosong, atau mungkin ada bagian dari baris data yang perlu dilengkapi. Hal-hal seperti itu perlu kita amati di awal pada saat data kita dapatkan. Setelah kita melakukan analisis awal melalui sanity checking, dan kita yakin bahwa data kita sudah lengkap, langkah berikutnya kita bisa melakukan analisis secara lebih mendalam dalam kumpulan data yang sudah kita miliki tersebut. Misalnya, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah melihat nilai-nilai yang paling atas ataupun nilai-nilai yang paling bawah, maksimal dengan minimal, yang ada dalam sebuah data yang formatnya adalah angka. Kita juga bisa melakukan plotting, memvisualisasikan data yang kita miliki, misalkan untuk data-data yang berupa time series. Misalnya kita bisa melakukan analisis terhadap satuan waktu per bulan ataupun mungkin per tahun. Kita juga bisa melakukan scatter plot. Kita bisa mengkategorikan sehingga kita bisa tahu bagaimana korelasi antara data antara satu kolom dengan kolom yang lainnya, dan kita bisa melihat bagaimana kerapatan dalam data tersebut. Atau kita juga bisa melakukannya dengan membuat histogram sebagai langkah untuk menentukan komposisi dari data dan juga kategorisasi dari data, terutama untuk data-data numerik, yang nantinya akan bisa kita jadikan sebagai pijakan pada saat pengambilan keputusan ataupun pada saat nanti pembuatan model. Langkah berikutnya yang dapat kita lakukan dari data yang kita sudah plot, ataupun dari data yang pada awal tadi kita sudah amati kelengkapannya, adalah dengan mencoba memperkirakan value added apa yang akan kita bisa nantinya hasilkan pada saat model dibentuk. Dalam hal inilah, data stewards akan perlu meyakinkan bahwa data itu pada akhirnya bernilai benar. Nah, apa yang bisa dilakukan dalam hal itu? Para pemodel data biasanya akan sangat bergantung kepada data-data statistik, misalnya terkait dengan standar deviasi ataupun terkait dengan distribusi dari data, sehingga data itu akan bisa diverifikasi, terlebih terhadap sumber yang boleh dikatakan bisa dipercaya. Sebagai contoh, misalkan di dalam slide ini kita melihat ada 3 kolom data, ada jumlah pinjaman, jumlah gaji per tahun, dan juga jumlah uang yang dipinjamkan kepada seseorang. Nah, dari 3 kolom tersebut kita bisa melihat 2 kolom yang paling kanan untuk jumlah gaji tahunan dan juga untuk jumlah uang yang dipinjamkan, kita bisa melihat ada nilai count, yaitu jumlah baris data, sejumlah 42.086 data. Tetapi kalau kita lihat, di jumlah pinjaman, kolom yang paling kiri atau ringkasan kolom yang paling kiri, kita bisa melihat bahwa jumlah peminjam di situ jumlahnya tidak mencapai 42.000. Ada sekitar selisih 500-an data. Nah, dalam hal ini, data-data yang masih kosong tersebut tentu saja bisa kita isikan kalau kita ingin membentuk model nantinya dengan misalkan mengambil nilai dari rata-rata ataupun memperkirakan pengambilan nilai random berdasarkan standar deviasi yang terjadi. Nah, dalam hal inilah kita pada akhirnya akan bisa memastikan bahwa data yang kita miliki, data yang kita siapkan untuk dimodelkan, bisa dikatakan sudah lengkap, dan nilai-nilai statistik akan sangat bermanfaat. Dalam proses data stewardship yang sedang kita persiapkan ini, selain data kita analisis di tahap awal sebelum model dibentuk, ada hal lain juga yang kita perlu yakinkan, yaitu mengenai privacy. Pastikan bahwa data yang kita miliki berasal dari sumber yang seharusnya. Kita perlu mengobservasi data yang ada, sehingga apa yang di dalamnya tersebut memang data yang murni dan dapat kita gunakan
sesuai dengan kapasitas dan hak yang sudah diberikan oleh pihak customer terhadap kita. Jangan sampai bahwa data yang kita gunakan itu nantinya bisa melanggar hak seseorang. Ya, sebagai contoh, misalkan tadi kita melihat adanya data kredit. Nah, tentu perlu diperhatikan bahwa pada saat data kredit itu digunakan, jangan sampai data tersebut adalah data yang dilarang untuk digunakan oleh customer. Memang dalam hal ini tentu saja organisasi, misalkan bank, perlu meyakinkan, perlu mendapatkan kewenangan yang seharusnya dari pihak customer. Apalagi dalam dunia bisnis analytics sekarang ini, banyak data-data yang berasal dari media sosial. Nah, data-data yang berasal dari media sosial tentu saja dipastikan atau perlu dipastikan keberadaannya untuk tidak melanggar privasi seseorang. Jangan sampai misalkan kita mengaitkan nama, foto, ataupun alamat seseorang dengan ketidaktahuan dari orang tersebut. Atau dalam hal ini kita perlu memastikan bahwa data yang tersedia adalah data yang memang open, data yang memang bisa digunakan sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan hak yang kita bisa miliki. Nah, ini ada sebuah artikel yang menarik saya rasa, yang teman-teman kalau yang tertarik, silakan bisa dibaca tentang bagaimana privacy, surveillance, dan data tracking, dan bagaimana itu dikaitkan dengan human rights. Ya memang mungkin isunya tidak isu teknis, tetapi bagi orang IT, terutama bagi kita yang sering mengambil data, memanfaatkan data dari media sosial, hal-hal seperti ini perlu diperhatikan supaya model yang kita miliki itu adalah model yang memang merepresentasikan kebutuhan dan tidak menimbulkan pertentangan pada saat model itu nantinya dimanfaatkan. Sebelum kita masuk pada hal yang lebih teknis, saya hendak mengingatkan satu hal yang sangat krusial juga, yang kita juga sudah bahas dalam pertemuan sesi ke-9 sebelumnya, terkait dengan kualitas data. Ada dimensi-dimensi data yang perlu kita pastikan memang sudah terpenuhi dalam data yang akan kita gunakan dalam melakukan analisis. Nah, aspek-aspek ataupun dimensi yang diperlukan tersebut, teman-teman bisa lihat kembali dalam paper yang juga sudah saya berikan dalam pertemuan minggu lalu, mulai dari konteks kelengkapan data, sampai dengan bagaimana data direpresentasikan kembali untuk melakukan analytics, semua itu tentu saja perlu diperhatikan. Terlebih, pada saat kita mengambil data dari sumber yang berbeda-beda. Nah, kita juga perlu mengaitkan dengan privacy yang juga sudah kita bahas dalam slide sebelumnya. Jika kualitas data yang kita miliki sudah memenuhi apa yang seharusnya, barulah proses analisis akan dapat kita lakukan dan kita pastikan bahwa model yang nantinya terbentuk memang akan sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki. Dalam slide ini, kita mulai masuk pada hal teknis yang membahas mengenai data stewardship. Tentu saja setelah kita mengetahui hal-hal dasar, hal-hal utama yang kita perlu persiapkan untuk memproses data di slide-slide sebelumnya, maka untuk bisa melakukan data stewardship dengan baik, kita perlu memastikan yang pertama di sini kita mengetahui dari mana sumber data kita. Sumber data tentu saja berasal dari data-data operasional, baik itu berasal dari database relasional maupun dari file yang terpisah-pisah, yang tidak terstruktur, atau juga dari sumber-sumber yang lainnya, aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam sebuah organisasi, seperti misalnya SAP atau Oracle, atau mungkin ada sumber data lainnya. Nah, data-data yang terpisah-pisah tersebut akan disatukan, diintegrasikan, sehingga nantinya kita akan bisa melakukan proses ETL, extract, transform, dan load. Nah, pada saat proses extract, transform, dan load, hal-hal persiapan, pre-processing yang kita sudah bahas dalam slide-slide sebelumnya itu akan kita lakukan. Jadi teman-teman bisa melihat di sana ada data cleaning, ada data profiling, mungkin ada data transformasi yang dilakukan, ataupun nantinya kita persiapkan untuk melakukan data loading, untuk dimasukkan dalam sebuah bank data yang merangkum, mengintegrasikan semua data tadi. Nah, biasanya bank data tersebut akan digambarkan, akan disatukan dalam bentuk sebuah data warehouse.
Nah, proses yang terjadi di dalam ETL inilah yang nantinya menjadi hal pokok, hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh data stewardship. Ya, boleh dibilang data stewardship ini akan bisa diartikan sebagai sebuah role dalam bidang IT atau dalam tim IT yang secara khusus akan menangani bagaimana data dari sumber yang ada akan bisa dimanfaatkan pada saat pemodelan dibuat. Nah, hal yang paling umum dilakukan, data-data yang ada tadi diintegrasikan dan disatukan sebagai sebuah data warehouse, tentu saja setelah melewati proses ETL. Pada saat proses ETL dilakukan, tim data stewardship tentu saja perlu memastikan bahwa data yang diproses dan dihantarkan untuk dijadikan sebagai sumber pemodelan punya karakteristik yang bisa dipastikan dan memenuhi kriteria. Atau dengan kata lain dibutuhkan adanya service level agreements. Nah, di dalam slide ini ada beberapa hal yang saya rasa bisa teman-teman jadikan sebagai pegangan untuk dijadikan sebagai indikator agreements untuk service yang ada pada saat transformasi itu terjadi dalam kriteria-kriteria yang teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama, misalkan terkait dengan bagaimana data loss yang terjadi, tentu saja perlu dipertimbangkan. Data formatnya perlu disesuaikan, diseragamkan. Kemudian juga jika ada hierarki antara data yang satu dengan sumber yang lain, tentu saja konsistensinya itu perlu dijamin. Juga ada scheduling atau penjadwalan bagaimana data itu diambil dari satu sumber sehingga bisa digabungkan dengan sumber yang lainnya. Nah, teman-teman juga bisa melihat di dalam slide ini ada paper yang membahas mengenai bagaimana SLA itu bisa dilakukan atau dibentuk untuk storage ya terkait dengan data yang dihantarkan dari satu sumber untuk dijadikan sebagai input dalam sebuah data warehouse. Nah, misalkan di sana ada indikator ya terkait dengan availability, kemudian ada downtime, ada failure frequency, response time, periods of operation, service times, kemudian accessibility-nya, data backup, jumlah byte per second yang bisa ditransformasikan atau ditransferkan, juga memory size dari pemroses datanya. Nah, service level agreements inilah yang nantinya akan bisa dijadikan sebagai indikator untuk memastikan bahwa pada saat ETL dilakukan, data akan bisa dihimpun dengan baik, ditransformasikan, dan pada akhirnya akan bisa diintegrasikan dalam data warehouse. Pada saat proses ETL dilakukan, perlu dipastikan bahwa data yang akan dijadikan sebagai bahan pembuatan model itu memang bersih. Nah, terutama dicontohkan di dalam slide ini, data yang krusial seperti misalnya terkait dengan alamat, terkait dengan misalnya tanggal, penomoran, misalnya nomor telepon, ataupun penulisan-penulisan nama, punya keseragaman bentuk datanya. Ya, sehingga nantinya pada saat model dibuat, konsistensi itu akan bisa terjaga. Data scrubbing atau data cleaning boleh dibilang sebagai salah satu hal yang perlu waktu untuk melakukannya karena data itu perlu di pre-processing, perlu dianalisis untuk benar-benar menjamin dan terjamin konsistensinya. Sehingga dengan demikian pada saat nantinya model dihasilkan, memang berasal dari data yang bersih dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam proses data stewardship, pada saat data sudah berhasil dibersihkan, ada baiknya tim stewardship juga mencoba untuk memperkaya data tersebut atau data enrichment dengan melakukan sharing atau berbagi dengan tim analis dari bisnis sehingga nantinya bisa didapatkan opini yang mungkin akan bisa memperkaya data. Sebagai contoh, misalnya pada saat kita sudah memiliki data yang bersih dari data histori kredit card, bisa saja pada saat kita berkonsultasi dengan tim bisnis dari sebuah organisasi, data kredit card tersebut bisa direlasikan dengan data penjualan yang mungkin berasal dari departemen yang berbeda. Atau misalnya juga mencoba untuk mengaitkan antara data master untuk customer atau pelanggan dengan log
aktivitas yang terjadi yang dilakukan oleh customer tersebut. Nah, dengan adanya data enrichment, diharapkan pada saat data itu nantinya diolah untuk dijadikan model, kita akan memiliki informasi yang lebih lengkap. Dan bahkan terkadang lewat data enrichment ini, missed values atau nilai-nilai yang hilang, nilai-nilai yang tadi kita lihat di beberapa slide sebelumnya bisa kita isikan pada kolom yang hilang itu atau data yang hilang tersebut bisa digantikan dengan hal lain atau informasi lain yang pada akhirnya akan bisa membuat model kita menjadi lebih baik. Nah, dengan demikian, lewat data enrichment ini, data yang ada yang nantinya disiapkan untuk dijadikan model akan bisa memiliki kapasitas yang lebih baik dan juga menghasilkan informasi yang lebih akurat untuk melakukan pengambilan keputusan. Salah satu alasan mengapa tim stewardship atau katakan dalam hal ini tim IT perlu melakukan sharing dengan para pemilik bisnis atau mereka yang memang berkecimpung sebagai pemilik data adalah diperlukan adanya standar. Standar ini boleh dibilang nantinya sebagai patokan bagi orang IT untuk bisa menginterpretasikan model. Sebagai contoh, misalnya data yang terkait dengan perilaku customer misalkan. Ya, terkait dengan bagaimana customer melakukan pembelian ataupun mungkin bagaimana customer melakukan pembayaran. Mungkin orang IT belum bisa menginterpretasikan dari data yang ada. Tapi dengan melakukan sharing, dengan melakukan pengayaan dari mereka yang berada dalam departemen penjualan, hal itu akan menjadi lebih jelas dan juga nantinya akan bisa menjadi keputusan standar yang akan bisa dipakai di dalam model untuk bisa memberikan alternatif atau bisa memberikan masukan nantinya bagi para pengambil keputusan sehingga model yang dihasilkan bukan hanya sekedar model yang asal jadi, tetapi memang model yang sesuai dengan karakteristik bisnis ataupun sesuai dengan proses bisnis yang sesungguhnya. Dalam slide ini, kita bisa melihat bahwa konsep data stewardship bukan hanya berlaku untuk dilakukan oleh orang-orang IT, tetapi sebenarnya adalah sebuah best practice yang perlu menggabungkan antara tim IT dengan mereka yang memiliki data, atau boleh dibilang mereka yang menjadi bisnis analis di dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Bahkan saat ini sudah tersedia tools yang memungkinkan bahwa proses data stewardship itu bisa dilakukan dengan lebih transparan. Nah, teman-teman bisa melihat, saya berikan links-nya di dalam slide ini. Ada sebuah perangkat dari Cloudera yang sudah memberikan, menggambarkan, dan juga di dalamnya mengimplementasikan tahapan-tahapan data stewardship. Mulai dari mendeteksi dan juga menyediakan perangkat dan data dari sumbernya, sampai dengan tahap reporting. Dan selama proses dilakukan, mulai dari tahap detection sampai reporting tersebut, tim IT maupun para bisnis analis bisa bekerja sama, bisa saling sharing data yang ada, berdasarkan role yang diberikan pada masing-masing tentu saja, sehingga pada akhirnya, pada saat data itu sudah siap untuk dijadikan sebagai model, maka model yang nantinya dihasilkan tentu saja diharapkan bisa digunakan untuk kebutuhan dalam organisasi, dalam perusahaan, untuk pengambilan keputusan, dan bukan hanya sekedar model yang asal jadi. Nah, dengan demikian, data stewardship memiliki peranan yang cukup krusial dan bahkan boleh dibilang akan dapat melengkapi interpretasi terhadap model yang nantinya akan dihasilkan. Demikianlah, data stewardship memiliki peranan yang tidak lagi bisa dibilang sedikit di dalam konteks data analytics ataupun business analytics. Hal terakhir yang ingin kita bahas terkait dengan data stewardship adalah pengelolaan kamus data atau disilakan sebagai data dictionary. Dalam kamus data, kita akan bisa melihat bagaimana sebuah data dideskripsikan secara teknisnya. Misalkan, kita memiliki data member ID dalam gambar kita di sebelah kiri bawah, member ID dalam tipe string, dengan format data dengan panjang tertentu, kemudian juga diberikan contoh pengisiannya.
Atau kita bisa melihat juga gambar yang sebelah kanan, bagaimana misalnya mengenai tanggal. Tanggal bisa diisikan dengan model yang berbeda tentu saja antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Dan disitulah kita bisa mendefinisikan konteks yang diperlukan di dalam pengelolaan data kita. Nah, dengan adanya data dictionary ini, maka diharapkan model yang nantinya kita hasilkan adalah model yang memang bersih, sesuai dengan kebutuhan, dan dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dalam organisasi. Demikianlah pembahasan kita untuk bagian yang pertama ini. Silakan bagi teman-teman yang tertarik untuk memperdalam materinya, bisa melihat dari buku pegangan kita, Business Analytics A Practitioner Guide, chapter 8. Di dalam chapter 8 itu akan dibahas secara detail bagaimana data stewardship dilakukan dalam konteks business analytics. Baik, kita akan melanjutkan sekarang dengan pembahasan kita yang berikutnya terkait dengan bagaimana kita menghasilkan pohon keputusan dengan melakukan pemodelan melalui random forest. Dalam bagian yang kedua ini, kita akan membicarakan tentang konsep ensembling pada pemrosesan big data kita. Dan secara khusus, kita akan berbicara tentang bagaimana membentuk model pohon keputusan dengan menggunakan random forest dan gradient boosted trees. Dalam pembelajaran mesin, ensembling dapat diartikan sebagai sebuah algoritma, sebagai sebuah cara yang menggabungkan beberapa proses pembelajaran atau proses pembuatan model untuk bisa dihasilkan performa model yang lebih baik. Jadi bisa dikatakan ensembling ini menyatukan beberapa model sebagai sebuah model besar. Sebagai contoh, misalkan di sebelah kiri dari slide ini teman-teman bisa melihat ada 3 model yang digunakan untuk mengambil keputusan akhir. Ya, sebagai contoh, sebelah kiri bagian atas, di sana kita melihat ada sebuah decision tree yang akan mencoba memprediksi apakah model itu memberikan hasil yang sama atau tidak. Jadi kita melihat ada 3 model, seperti contoh di sini misalkan ada 2 model yang voting untuk hasil outcome 1. Sedangkan ada 1 model yang memvoting untuk hasil outcome 2. Nah, berdasarkan voting yang dilakukan, berarti teman-teman bisa melihat bahwa ada 2 model yang menghasilkan nilai outcome 1 dan hanya 1 model yang menghasilkan outcome 2. Dan dengan cara voting tentu saja di sini kita bisa melihat bahwa outcome yang diharapkan dari model ini atau yang dihasilkan, yang diprediksi dari model adalah outcome 1. Atau cara lain, seandainya kita menggunakan pengambilan keputusan lewat regression tree, maka bisa diambil nilai rata-rata dari hasil prediksi. Misalkan di sebelah kiri bawah, di situ teman-teman melihat model 1 memberikan luaran usia 32, model 2 memberikan luaran usia 34, model 3 memberikan luaran usia 30. Nah, untuk menjadikan satu hasil di akhir dalam proses learning dan prediksi ini, maka model akan merata-ratakan nilai dari ketiga model yang lebih kecilnya. Sehingga dengan demikian didapatkan prediksi akhir untuk usia adalah 33. Nah, namun sebenarnya konsep ensembling ini bukan hanya bisa diterapkan dalam decision tree, tapi juga dalam konteks misalkan kalau kita mau menggabungkan beberapa bentuk classifier. Dan hal itu diimplementasikan pada saat teman-teman menggunakan deep learning. Jadi kalau di dalam deep learning dimungkinkan bahwa setiap layernya kita menggunakan algoritma pemodelan pembelajaran mesin yang berbeda-beda, dan di ujung kita akan menghasilkan satu kesimpulan saja. Jadi kita bisa mengartikan bahwa konsep ensembling ini akan mencoba untuk menggabungkan, ya sekali lagi menggabungkan beberapa hasil luaran model dalam satu bentuk yang sudah diintegrasikan, yang sudah disepakati bentuk luaran akhirnya. Ya, atau dalam bahasa sederhananya bisa dinyatakan bahwa ensembling ini
berupaya untuk menghasilkan sebuah strong learner dari beberapa weak learner. Jadi, model-model kecil, model-model yang lebih sederhana akan disatukan ke dalam sebuah keputusan akhir. Terdapat 3 macam tipe ensembling, yaitu boosting, bootstrapping, dan bagging. Boosting dapat diartikan, teman-teman bisa melihat dalam slide ini di pojok kanan atas, ada gambar yang mengilustrasikan boosting. Di sana dikatakan bahwa boosting berupaya untuk memperbaiki model dari tahap yang sebelumnya. Jadi kalau teman-teman lihat ada 3 tahap dalam gambar di sebelah kanan atas. Dalam tahap yang pertama kita bisa melihat pembentukan regresi yang terjadi. Error yang ada itu akan di-boosting di tahap berikutnya sehingga menghasilkan garis yang lebih mendekati kepada sebaran titik. Kemudian di tahap berikutnya algoritma akan mempelajari kembali kesalahan yang terjadi sehingga pada saat akhir akan dihasilkan sebuah garis, ya sebuah model yang sudah memperbaiki error dari tahap sebelumnya. Atau boleh dibilang dalam setiap tahapnya terjadi perubahan, terjadi perbaikan terhadap model dalam tahap sebelumnya. Yang kedua, tipe ensembling yang bisa dilakukan adalah bootstrapping. Bootstrapping di sini diartikan sebagai cara untuk mengambil data secara acak dari baris yang kita miliki. Jadi misalkan di dalam contoh kita di sebelah kiri bawah, teman-teman bisa melihat ada 8 data yang disediakan, 8 baris data yang disediakan. Kemudian kita menyatakan ada N sama dengan 3, atau artinya di sini dalam setiap random data yang akan kita kumpulkan, kita mengambil 3 data secara acak. Nah, teman-teman bisa melihat di sana ada data yang pertama adalah terdiri atas baris nomor 5, 9, dan 21. Kemudian berikutnya baris nomor 10, 8, dan 21. Baris berikutnya nomor 2, 3, dan 21. Tiga-tiganya diambil secara acak. Nah, dalam setiap baris data yang sudah diambil itu, akan diuji cobakan keputusan berdasarkan model yang berbeda-beda. Dan pada akhirnya nanti, ya kita akan bisa menghasilkan ensembling tipe yang ketiga, yaitu untuk melakukan bagging. Jadi boleh dibilang tahap bootstrapping ini hanya tahap untuk pengambilan datanya, sedangkan tahap akhir dari bootstrapping itu sendiri adalah bagging, yaitu melakukan voting untuk menghasilkan outcome terakhirnya atau outcome finalnya, untuk bisa menentukan hasil dari sebuah prediksi yang diambil dari model. Nah, teman-teman boleh lihat di bagging yang sebelah kanan bawah, ya bahwa di sana setelah proses bootstrap dihasilkan model yang berbeda-beda, kemudian setiap model itu nanti akan digunakan untuk voting, sehingga bisa dihasilkan jawaban akhir yang diharapkan sesuai dengan model yang diinginkan. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa diusahakan pada saat kita menentukan berapa banyak model kecil yang dihasilkan, upayakan jumlahnya harusnya ganjil. Ya, sehingga pada saat voting, kita akan bisa menentukan mayoritas dari vote yang ada untuk menghasilkan keputusan akhir. Nah, 3 model atau 3 tipe ensembling ini akan bisa kita lihat nanti secara detailnya dalam pembentukan random forest dan gradient boosted trees. Dalam slide ini kita akan melihat sebuah contoh untuk ensembling yang diterapkan pada random forest. Secara umum ada 4 tahap yang bisa dilakukan dalam pembentukan random forest. Ya, seperti nama yang diusung, random forest, berarti kita mau membentuk sebuah hutan yang di dalamnya terdiri atas banyak pohon. Nah, pohon-pohon kecil yang berada di dalam hutan tersebut sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah pohon-pohon keputusan yang dihasilkan lewat
ID tree, salah satunya ya, lewat ID tree yang telah kita bahas dalam pertemuan minggu lalu. Nah, baik, kita coba lihat 4 tahapan yang ada. Yang pertama, Random Forest akan mencoba mencari data secara random dari sekian baris data yang kita miliki sebagai sampling untuk membuat pohon keputusan. Nah, banyaknya pohon keputusan itu nanti akan ditentukan berdasarkan berapa banyak data yang akan kita ambil dalam setiap proses random dilakukan. Jadi sebagai contoh, misalkan di slide sebelumnya, kita melihat ada 8 data, kemudian kita men-set N sejumlah 3. Nah, dengan demikian, kita akan punya 8 dibagi 3, ya kurang lebih kita akan memiliki 3 pohon untuk nantinya dijadikan sebagai dasar untuk melakukan votingnya. Baik, setelah tahap pertama dilakukan, mengambil random sampling dari data, baris data lebih tepatnya, tahap kedua adalah membentuk decision tree berdasarkan sampling data yang didapatkan. Dan disinilah konsep entropi yang kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya dalam pembentukan ID tree bisa dilakukan untuk membuat sebuah pohon keputusan. Nah, dalam tahap kedua ini, sesuai dengan jumlah data yang berhasil dihimpun atau jumlah N yang berhasil dihimpun tadi, akan menghasilkan N pohon keputusan kecil. Tahap ketiga, pohon keputusan yang dihasilkan yang weak learners atau pohon-pohon kecil tadi, itu nantinya akan disatukan untuk melakukan voting terhadap data testing yang kita miliki. Sehingga nantinya akan bisa dihasilkan prediksi untuk setiap data yang kita ingin prediksi dari data testing kita. Terakhir, Random Forest akan melakukan seleksi berdasarkan jumlah voting terbanyak untuk dijadikan sebagai prediksi akhir dari model yang dihasilkan. Jadi kalau kita simpulkan, sebenarnya Random Forest ini boleh dibilang adalah gabungan dari banyak pohon keputusan untuk menghasilkan sebuah keputusan akhir. Dan pohon-pohon keputusan yang kecil-kecil tadi dibentuk, dihasilkan dari data random yang diambil pada tahap bootstrap. Nah, kalau kita teliti lebih dalam lagi, ada beberapa parameter yang tentu saja perlu dilakukan eksperimen untuk menentukan parameter terbaiknya yang bisa dilakukan pada saat pembentukan random forest ini. Parameter yang pertama adalah N estimators, yaitu jumlah pohon yang akan kita hasilkan. Yang kedua adalah maximum features, yaitu berapa banyak fitur, ya berapa banyak kolom atribut yang akan kita gunakan dalam setiap pohon keputusan. Yang ketiga adalah max depth, berapa kedalaman maksimum dari pohon keputusan. Yang keempat adalah minimum sampling. Dan di sini kita akan melihat dari baris data yang sudah dipilih untuk secara random tadi untuk membentuk pohon keputusan, itu akan di-split berdasarkan jumlah minimum ini. Yang ketiga adalah minimum samples leaf. Di sini parameter yang digunakan untuk menentukan berapa banyak jumlah data yang akan dihasilkan di ujung pohon keputusan. Dan terakhir, kita bisa setting di sini adalah bootstrap dalam bentuk true atau false. Di sini artinya apakah data point atau baris data yang akan di random itu bisa berulang atau tidak. Kalau seandainya tidak berulang, maka setiap baris data hanya akan dilakukan atau hanya akan diambil sekali pada saat proses bootstrap terjadi. Nah, dengan demikian, kita juga perlu memastikan bahwa dalam setiap pembuatan random forest ini, parameter-parameter yang ada itu perlu untuk diolah, perlu untuk dieksperimenkan, sehingga pada akhirnya kita bisa menentukan mana komposisi yang terbaik untuk data yang kita miliki. Implementasi ensembling berikutnya dapat kita lihat dalam gradient boosted trees.
Sebagai contoh, dalam gambar yang teman-teman lihat di slides ini, kita bisa melihat bahwa ada dua pohon yang terbentuk di sebelah kiri, dan dalam setiap tahapan pohon tersebut, kita bisa melihat bahwa prediksi error yang dilakukan atau yang terjadi, bisa kita lihat semakin mengecil. Atau kalau kita simpulkan, sebuah gradient boosted trees di sini berupaya untuk menghasilkan serangkaian pohon, di mana setiap tahapan atau setiap pohon yang dihasilkan dalam setiap tahapnya tersebut akan menghasilkan error yang lebih kecil dibandingkan pohon keputusan yang sebelumnya. Nah, hal itu bisa juga teman-teman klarifikasi dalam gambar yang ada di sebelah kanan, bahwa misalkan di sana kita punya 3 prediktor atau 3 atribut yang kita gunakan dalam pembentukan pohon, ada age, smokes, dan diabetic, maka dengan menggunakan ketiga atribut yang sama tersebut, diupayakan bahwa komposisi pohon nantinya akan bisa diubah, misalnya kita bisa memanfaatkan tetap 3 atribut yang sama, atau dengan mengurangi atribut yang ada, atau dengan menambahkan atribut yang ada dari kumpulan data kita, sehingga pada rangkaian pohon berikutnya akan dihasilkan error yang semakin sedikit. Nah, sebagai hasil akhir dari pohon keputusan yang ada dari rangkaian pohon keputusan tersebut, maka kita akan mendapatkan hasil terbaik dengan cara menjumlahkan nilai dari setiap prediksinya. Nah, dengan demikian boleh disimpulkan bahwa yang disebut sebagai gradient boosted trees adalah kesimpulan yang dihasilkan dari serangkaian pohon dengan total akhir, ya total nilai akhir yang dihasilkan diupayakan akan menjadi error yang paling kecilnya. Inilah yang menjadi salah satu implementasi dari ensembling, sehingga kita akan bisa menghasilkan kumpulan-kumpulan pohon, ya kumpulan-kumpulan pohon keputusan, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan akhir dengan cara menjumlahkan error yang ada dari setiap pohonnya tersebut sebagai model akhirnya. Nah, inilah yang disebut dengan gradient boosted trees. Dalam slide ini kita bisa melihat bagaimana random forest ataupun gradient boosted trees diimplementasikan dalam bahasa pemrograman. Sebagai contoh, misalkan di dalam Spark yang berbasis pada Java, kita bisa melihat bagaimana random forest classifier ataupun gradient boosted tree classifier itu dipanggil dan juga diaktifkan lewat serangkaian parameter. Ya, sebagai contoh, misalkan teman-teman di sana bisa melihat bagaimana bahwa pada saat pembentukan pohon-pohon kecil, kita menggunakan entropi untuk pembentukan pohonnya. Kemudian juga kita bisa melihat, misalkan untuk random forest, kita bisa melihat number trees yang bisa dibentuk, misalkan maksimum adalah 100. Nah, sebetulnya angka 100 itu nantinya juga akan mengelompokkan data kita per 100 baris untuk di-boosted secara randomnya. Nah, dengan demikian perlu diperhatikan bahwa data jangan sampai, kalau dalam konteks contoh di sini, lebih kecil dari 100, karena nantinya kita nggak akan punya pohon lebih dari 1. Nah, demikianlah kita juga bisa melihat implementasi dari random forest ataupun gradient boosted trees dalam bentuk implementasi yang lain, misalkan dalam Python kita bisa melihatnya lewat scikit-learn, ada parameter-parameter yang juga bisa disetting di sana, dan disinilah kita akan bisa memanfaatkan eksperimen untuk bisa menilai, untuk bisa menentukan karakteristik dan juga bentuk parameter mana yang paling optimal untuk data yang kita miliki. Nah, untuk detail dari pembahasan untuk random forest maupun gradient boosted, disarankan bahwa teman-teman bisa melihat juga buku pegangan yang kita gunakan, yaitu Big Data Analytics with Java, ada di chapter 8 untuk melihat detail implementasinya. Tapi seandainya teman-teman ingin menggunakan bahasa pemrograman lain seperti Python, di slide ini saya pun sudah menyampaikan links yang bisa dipakai sebagai referensi. Untuk Spark, selain dalam bahasa Java, bisa juga dilakukan dengan Python. Tetapi saya sarankan bahwa teman-teman, yang paling penting di sini adalah mencoba untuk melakukan eksperimennya, yaitu menentukan parameter apa dan nilainya seperti apa, berapa yang bisa disetting untuk memastikan bahwa data yang kita miliki
akan bisa dijadikan sebagai model yang representatif. Demikianlah saya rasa pembahasan bagian kedua kita terkait dengan random forest dan gradient boosted trees. Silakan teman-teman bisa melihat detailnya di dalam buku teks yang kita gunakan. Slide terakhir untuk pertemuan kita pada kali ini adalah terkait dengan tugas yang teman-teman bisa lakukan secara berkelompok. Di sini kita akan membandingkan bagaimana performa decision tree secara tunggal dengan random forest. Teman-teman bisa menggunakan data UTS yang lalu. Bisa diambil dari Kaggle seandainya datanya sudah hilang. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah saya meminta teman-teman untuk menghasilkan sebuah program, bisa menggunakan Spark atau PySpark atau Scikit-learn atau lainnya untuk membentuk decision tree dan random forest. Nah, nantinya teman-teman diharapkan bisa membandingkan bagaimana performa dari kedua pendekatan tersebut. Apakah decision tree secara tunggal bisa dipakai dengan performa yang lebih baik atau tidak dibandingkan dengan random forest. Secara hipotesisnya seharusnya random forest akan bisa menghasilkan performa yang lebih baik. Tetapi tentu saja hal ini sangat bergantung kepada pengaturan parameter yang ada, seperti misalkan jumlah pohon, kedalaman pohon, jumlah bin, dan sebagainya. Disinilah silakan teman-teman bisa bereksperimen, silakan bisa berbagi tugas antara anggota kelompoknya, dan diharapkan tugas ini akan bisa dikumpulkan dalam pertemuan kita selanjutnya minggu depan. Terima kasih untuk perhatian dari teman-teman sekalian. Silakan kalau ada pertanyaan bisa mengajukan pertanyaan lewat Google Classroom, ataupun bisa menghubungi saya melalui email, atau juga bisa menghubungi melalui WA atau channel komunikasi lainnya. Sekali lagi, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai pertemuan selanjutnya.